Hai semuanya, pernah nggak kalian merasa sudah sibuk kesana kemari, mencoba jadi versi terbaik, tapi tetap saja merasa kosong dan bingung tentang diri sendiri? Bisa jadi bukan hidup yang terlalu rumit, tapi kita yang belum benar-benar mengenal siapa diri kita sebenarnya. Cara memahami diri bukan sesuatu yang instan, dan tidak bisa selesai hanya dengan membaca satu atau dua kutipan motivasi. Banyak dari kita tumbuh dengan kebiasaan menilai diri sendiri dari luar, dari pencapaian, penilaian orang lain, atau perbandingan di media sosial. Kita terbiasa bertanya apakah kita sudah cukup sukses, cukup pintar, cukup menarik, atau cukup berguna. Padahal, pertanyaan paling mendasar yang sering terlewat adalah apakah kita sudah benar-benar memahami diri sendiri. Memahami diri bukan soal memberi label seperti introvert atau ekstrovert. Bukan juga soal menentukan kepribadian lewat tes singkat. Ini lebih tentang keberanian untuk jujur melihat ke dalam, mengamati reaksi, emosi, pikiran, dan pola yang selama ini berjalan otomatis tanpa kita sadari. Banyak dari kita hidup dengan mode autopilot, bangun pagi, menjalani rutinitas, bereaksi terhadap masalah, lalu tidur lagi tanpa pernah berhenti sejenak untuk bertanya apa yang sebenarnya kita rasakan dan inginkan. Akibatnya, kita sering merasa lelah tanpa tahu sebabnya, merasa marah tanpa jelas arahnya, atau merasa kosong padahal hidup terlihat baik-baik saja. Disinilah memahami diri menjadi penting, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengenali. Ketika kita mulai memperhatikan diri dengan lebih jujur, kita akan sadar bahwa banyak keputusan yang kita ambil selama ini ternyata bukan murni pilihan kita, melainkan hasil dari kebiasaan lama, tuntutan lingkungan, atau keinginan untuk diterima. Kita mungkin memilih jalur hidup tertentu karena takut mengecewakan orang lain, bertahan di situasi yang menyakitkan karena takut sendirian, atau terus memaksakan diri karena merasa harus selalu kuat. Semua itu terjadi bukan karena kita lemah, tapi karena kita belum cukup mengenal diri sendiri. Memahami diri dimulai dari kesadaran sederhana bahwa kita manusia yang punya batas, emosi, dan kebutuhan. Kita tidak selalu harus tahu jawabannya sekarang. Yang penting, kita mau jujur pada apa yang sedang kita rasakan hari ini. Saat kita merasa sedih, marah, iri, atau kecewa, seringkali refleks kita adalah menekan perasaan itu atau menganggapnya berlebihan. Padahal emosi bukan musuh. Emosi adalah sinyal. Dengan memahami diri, kita belajar mendengarkan sinyal itu tanpa langsung menghakimi. Kita belajar bertanya, kenapa perasaan ini muncul? Apa yang sebenarnya kita butuhkan? Dan apa yang selama ini kita abaikan? Proses ini memang tidak nyaman, karena jujur pada diri sendiri seringkali berarti menghadapi bagian diri yang selama ini kita sembunyikan. Namun justru dari situlah pemahaman yang lebih dalam tumbuh. Kita mulai melihat bahwa di balik kemarahan mungkin ada rasa lelah yang lama dipendam, di balik kecemburuan ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan di balik rasa takut ada pengalaman masa lalu yang belum selesai. Memahami diri bukan berarti kita harus langsung berubah, tapi kita memberi ruang bagi diri untuk dikenali apa adanya. Ketika kita mulai menerima bahwa kita tidak sempurna, kita tidak selalu kuat, dan kita tidak selalu benar, disitulah hubungan kita dengan diri sendiri menjadi lebih sehat. Kita berhenti memaksa diri untuk selalu tampil baik dan mulai belajar jujur pada apa yang kita rasakan, bahkan ketika itu berantakan. Dalam perjalanan memahami diri, kita juga perlu menyadari bahwa pikiran kita seringkali bukan fakta, melainkan interpretasi. Banyak dari kita terjebak dalam dialog batin yang keras, yang terus mengkritik dan meremehkan diri sendiri. Kita mudah percaya pada suara di kepala yang mengatakan bahwa kita tidak cukup baik, tidak cukup cepat, atau selalu tertinggal. Padahal suara itu seringkali terbentuk dari pengalaman lama, kegagalan, atau kata-kata orang lain yang kita simpan terlalu lama. Memahami diri berarti belajar mengamati pikiran tanpa langsung mempercayainya. Kita mulai sadar bahwa tidak semua yang kita pikirkan harus diikuti. Ketika muncul pikiran negatif, kita bisa berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini benar, atau hanya ketakutan yang sedang berbicara? Dengan cara ini, kita tidak lagi menjadi korban dari pikiran sendiri. Kita belajar memberi jarak antara siapa kita dan apa yang kita pikirkan. Ini bukan berarti menolak pikiran negatif, tapi mengakuinya tanpa membiarkannya mengendalikan hidup. Dalam proses ini, kita juga mulai mengenali pola. Pola bagaimana kita bereaksi saat dikritik, pola bagaimana kita menghindari konflik, atau pola bagaimana kita selalu ingin menyenangkan orang lain. Pola-pola ini sering terbentuk sejak lama dan berjalan tanpa kita sadari. Dengan memahami diri, kita mulai melihat pola itu dengan lebih jernih. Kita menyadari bahwa mungkin kita sering berkata iya padahal ingin menolak, atau sering diam padahal ingin berbicara. Kesadaran ini penting, karena tanpa mengenali pola, kita akan terus mengulang cerita yang sama dengan hasil yang sama. Banyak dari kita berharap hidup berubah,
tapi tetap bersikap dengan cara yang sama. Memahami diri memberi kita pilihan baru, bukan pilihan untuk menjadi orang lain, tapi pilihan untuk merespons hidup dengan lebih sadar. Kita mulai memahami apa yang membuat kita merasa hidup dan apa yang justru menguras energi. Kita mulai mengenali nilai-nilai yang benar-benar penting, bukan yang sekedar terlihat bagus di mata orang lain. Ketika kita tahu apa yang kita hargai, keputusan hidup menjadi lebih jujur dan lebih ringan. Kita tidak lagi mudah goyah oleh pendapat luar, karena kita punya kompas internal. Memahami diri juga berarti berdamai dengan masa lalu. Banyak dari kita membawa luka lama tanpa sadar, lalu membiarkannya mempengaruhi cara kita melihat diri dan dunia. Kita mungkin masih merasa tidak cukup karena pernah gagal, atau sulit percaya karena pernah disakiti. Dengan memahami diri, kita tidak menyangkal pengalaman itu, tapi kita berhenti membiarkannya mendefinisikan masa depan. Kita belajar melihat masa lalu sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai penjara. Ini bukan proses melupakan, tapi proses memberi makna baru. Ketika kita bisa memaknai pengalaman dengan lebih dewasa, kita tidak lagi terjebak di dalamnya. Kita bisa melangkah ke depan tanpa harus terus menyeret beban yang sama. Proses ini membutuhkan kesabaran, karena memahami diri bukan soal cepat-cepat sampai, tapi tentang menemani diri dalam setiap langkah. Ada hari di mana kita merasa semakin mengenal diri, ada juga hari di mana kita kembali merasa bingung. Itu normal. Memahami diri bukan garis lurus, tapi perjalanan yang naik turun. Yang penting, kita terus mau hadir dan jujur. Cara memahami diri juga sangat berkaitan dengan bagaimana kita berelasi dengan orang lain. Seringkali, cermin terbaik untuk melihat diri adalah melalui hubungan. Cara kita bereaksi terhadap pasangan, teman, keluarga, atau bahkan orang asing sering menunjukkan bagian diri yang belum kita sadari. Ketika kita mudah tersinggung, merasa diabaikan, atau cepat defensif, itu bisa menjadi petunjuk tentang kebutuhan emosional yang belum terpenuhi. Memahami diri berarti berani melihat reaksi itu sebagai informasi, bukan sebagai kesalahan. Kita tidak perlu menyalahkan diri atau orang lain, tapi kita bisa bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita? Dengan cara ini, konflik tidak lagi hanya menjadi sumber stres, tapi juga kesempatan untuk mengenal diri lebih dalam. Kita belajar bahwa memahami diri bukan berarti menjadi egois. Justru sebaliknya, ketika kita mengenal diri dengan baik, kita lebih mampu memahami orang lain. Kita tidak mudah terseret emosi, tidak terlalu bergantung pada validasi, dan tidak mudah menyalahkan. Kita menjadi lebih dewasa dalam berelasi, karena kita tahu apa yang kita rasakan dan apa yang kita butuhkan. Hal lain yang sering terlewat adalah mendengarkan tubuh. Tubuh sering memberi sinyal sebelum pikiran kita menyadarinya. Rasa lelah berkepanjangan, sulit tidur, atau tegang tanpa sebab jelas seringkali berkaitan dengan emosi yang terpendam. Memahami diri berarti mau mendengarkan sinyal tubuh, bukan terus memaksanya mengikuti keinginan pikiran. Ketika kita terlalu sering mengabaikan tubuh, kita kehilangan koneksi penting dengan diri sendiri. Dengan mulai memperhatikan apa yang tubuh rasakan, kita belajar lebih peka dan lebih hadir. Ini bukan soal menjadi sempurna atau selalu tenang, tapi soal lebih sadar. Dalam dunia yang serba cepat, memahami diri adalah bentuk perlawanan yang lembut. Kita memilih untuk tidak terus-menerus berlari tanpa arah. Kita memberi waktu untuk berhenti, bernafas, dan merasakan. Banyak dari kita takut berhenti karena khawatir tertinggal. Padahal tanpa memahami diri, kita bisa berlari jauh ke arah yang salah. Memahami diri membantu kita melambat tanpa merasa bersalah. Kita belajar bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa sibuk atau seberapa produktif kita. Nilai diri ada karena kita manusia. Ketika pemahaman ini mulai tumbuh, kita menjadi lebih ramah pada diri sendiri. Kita tidak lagi terlalu keras saat gagal dan tidak terlalu tinggi saat berhasil. Kita belajar berada di tengah dengan lebih seimbang. Ini bukan berarti kita berhenti berkembang, justru sebaliknya. Dengan memahami diri, perkembangan menjadi lebih autentik. Kita berkembang karena ingin, bukan karena terpaksa. Kita bergerak maju karena selaras, bukan karena takut tertinggal. Proses memahami diri juga mengajarkan kita untuk menerima ketidakpastian. Kita tidak selalu harus tahu siapa kita sepenuhnya. Diri kita akan terus berubah seiring waktu dan pengalaman. Yang penting bukan menemukan jawaban final, tapi terus bersedia mendengarkan dan belajar. Dengan sikap ini, kita tidak lagi takut berubah, karena perubahan tidak mengancam identitas kita. Kita tahu bahwa di balik semua peran dan label, ada diri yang terus belajar. Pada akhirnya,
Cara memahami diri adalah tentang membangun hubungan yang jujur dan penuh welas asih dengan diri sendiri. Hubungan ini tidak dibangun dalam semalam, tapi melalui kebiasaan kecil untuk hadir, mendengarkan, dan menerima. Kita mungkin terbiasa lebih peduli pada kebutuhan orang lain, lebih cepat memahami perasaan orang lain, tapi lupa melakukan hal yang sama pada diri sendiri. Dengan memahami diri, kita mengembalikan perhatian itu ke dalam, bukan untuk menjadi egois, tapi untuk menjadi utuh. Ketika kita utuh, kita bisa memberi dengan lebih tulus. Kita tidak lagi mengharapkan orang lain mengisi kekosongan yang seharusnya kita kenali sendiri. Kita menjadi lebih bertanggung jawab atas kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Ini bukan berarti hidup menjadi tanpa masalah, tapi kita memiliki fondasi yang lebih kuat untuk menghadapinya. Kita tidak mudah goyah, karena kita tahu siapa diri kita dan apa yang penting. Memahami diri juga berarti berani hidup dengan lebih jujur. Jujur pada perasaan, jujur pada batasan, dan jujur pada kebutuhan. Kita tidak lagi terus berpura-pura kuat saat lelah, atau berpura-pura baik-baik saja saat terluka. Kejujuran ini mungkin membuat kita terlihat rapuh, tapi justru disitulah kekuatan sejati tumbuh. Ketika kita berhenti melawan diri sendiri, energi yang selama ini habis untuk menyangkal bisa digunakan untuk bertumbuh. Kita menjadi lebih damai karena tidak lagi terus bertarung dengan diri sendiri. Dalam proses ini, kita juga belajar memaafkan diri. Banyak dari kita memendam rasa bersalah atas pilihan masa lalu. Kita sering berkata seandainya kita lebih tahu, lebih berani, atau lebih bijak. Memahami diri mengajarkan kita bahwa kita selalu bertindak berdasarkan pemahaman terbaik yang kita miliki saat itu. Dengan perspektif ini, kita bisa melepaskan beban yang tidak perlu. Kita belajar bahwa tumbuh berarti belajar, bukan menyalahkan. Memaafkan diri membuka ruang untuk bergerak maju dengan lebih ringan. Kita tidak lagi hidup untuk menebus masa lalu, tapi untuk membangun masa depan dengan kesadaran baru. Cara memahami diri juga membantu kita hidup lebih selaras dengan kehidupan. Kita tidak lagi terlalu sibuk mengontrol hal-hal di luar kendali. Kita fokus pada apa yang bisa kita kelola, yaitu sikap dan respons kita. Dengan pemahaman ini, hidup terasa lebih sederhana. Masalah tetap ada, tapi kita tidak lagi merasa sendirian menghadapinya, karena kita punya diri sendiri sebagai teman, bukan musuh. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Ketika kita bisa berdiri di pihak diri sendiri, dunia tidak lagi terasa terlalu menakutkan. Kita tahu bahwa apapun yang terjadi, kita mampu menghadapinya dengan kesadaran dan penerimaan. Pada akhirnya, memahami diri bukan tujuan akhir, tapi cara berjalan. Setiap hari adalah kesempatan untuk lebih mengenal diri, sedikit demi sedikit. Kita tidak perlu terburu-buru, tidak perlu membandingkan proses kita dengan orang lain. Setiap orang punya ritme sendiri. Yang penting, kita terus melangkah dengan jujur dan terbuka. Dengan begitu, hidup tidak hanya dijalani, tapi benar-benar dirasakan. Cara memahami diri seringkali semakin dalam ketika kita berani menghadapi kesunyian. Di tengah dunia yang ramai oleh notifikasi, tuntutan, dan ekspektasi, kesunyian justru menjadi ruang yang paling jujur. Saat tidak ada distraksi, tidak ada penonton, dan tidak ada peran yang harus dimainkan, kita mulai mendengar suara yang selama ini tertutup. Banyak dari kita menghindari kesunyian karena takut bertemu dengan pikiran sendiri. Padahal, di sanalah pintu pemahaman diri terbuka. Ketika kita duduk diam dan membiarkan pikiran mengalir, kita mulai menyadari apa yang sebenarnya mengganggu, apa yang kita rindukan, dan apa yang selama ini kita tekan. Kesunyian bukan kekosongan, melainkan ruang untuk melihat diri dengan lebih jernih. Dari sana, kita belajar bahwa memahami diri bukan tentang mencari jawaban yang sempurna, tapi tentang berani hadir tanpa topeng. Kita mulai melihat bahwa banyak kegelisahan muncul bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kita terlalu lama menjauh dari diri sendiri. Saat kita kembali mendekat, pelan-pelan ketegangan itu berkurang. Kita menjadi lebih peka terhadap batasan diri. Kita tahu kapan harus berhenti, kapan harus melanjutkan, dan kapan harus melepaskan. Pemahaman ini membuat kita tidak lagi merasa harus selalu mengikuti arus. Kita belajar memilih dengan sadar, bukan karena tekanan. Dalam proses ini, kita juga mulai membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Banyak dari kita mengejar hal-hal yang terlihat menarik, tapi ternyata tidak benar-benar kita butuhkan. Dengan memahami diri, kita bisa bertanya apakah sesuatu benar-benar selaras dengan nilai kita, atau hanya sekedar pelarian. Kesadaran ini membantu kita hidup lebih sederhana dan lebih bermakna.
Kita tidak lagi mudah tergoda oleh perbandingan karena kita tahu apa yang penting bagi kita. Memahami diri juga berarti menerima bahwa tidak sebuah hal harus dimengerti oleh orang lain. Ada bagian dari diri kita yang cukup kita pahami sendiri. Kita tidak lagi merasa perlu menjelaskan setiap pilihan atau membuktikan setiap langkah. Ini bukan tentang menutup diri, tapi tentang memiliki kepercayaan pada diri sendiri. Ketika kepercayaan itu tumbuh, kita tidak mudah goyah oleh kritik atau penilaian. Kita bisa mendengarkan masukan tanpa kehilangan arah. Kita tahu kapan perlu berubah dan kapan perlu bertahan. Semua ini tumbuh dari hubungan yang jujur dengan diri sendiri. Hubungan yang tidak dibangun dari tuntutan untuk sempurna, tapi dari keinginan untuk memahami. Dengan cara ini, hidup terasa lebih ringan, bukan karena masalah berkurang, tapi karena kita tidak lagi melawannya sendirian. Cara memahami diri juga erat kaitannya dengan keberanian untuk mengatakan tidak. Banyak dari kita terbiasa mengorbankan diri demi menjaga hubungan atau citra baik. Kita takut mengecewakan, takut ditinggalkan, atau takut dianggap egois. Padahal seringkali, mengatakan tidak adalah bentuk kejujuran pada diri sendiri. Ketika kita terus berkata iya pada hal-hal yang menguras, kita pelan-pelan kehilangan diri. Memahami diri membantu kita mengenali batasan tanpa rasa bersalah. Kita belajar bahwa batasan bukan dinding, melainkan jembatan menuju hubungan yang lebih sehat. Dengan batasan yang jelas, kita tidak lagi menyimpan rasa kesal atau lelah yang terpendam. Kita menjadi lebih jujur, dan kejujuran itu justru membuat hubungan lebih autentik. Dalam proses ini, kita juga belajar menerima bahwa tidak semua orang akan mengerti pilihan kita. Dan itu tidak apa-apa. Memahami diri berarti menerima resiko tidak disukai demi hidup yang selaras. Kita berhenti hidup untuk menyenangkan semua orang, karena kita sadar itu mustahil. Kita mulai memprioritaskan kesehatan mental dan emosional tanpa merasa bersalah. Kesadaran ini tidak membuat kita menjadi dingin atau acuh, justru membuat kita lebih tulus. Kita memberi karena ingin, bukan karena terpaksa. Selain itu, memahami diri juga mengajarkan kita untuk sabar pada proses. Kita hidup di budaya yang serba cepat, ingin hasil instan, termasuk dalam hal pertumbuhan diri. Kita ingin segera sembuh, segera paham, segera tenang. Padahal memahami diri adalah proses seumur hidup. Akan selalu ada lapisan baru yang terbuka seiring bertambahnya pengalaman. Ketika kita menerima ini, kita tidak lagi terburu-buru. Kita memberi ruang untuk salah, untuk belajar, dan untuk berubah. Kita tidak lagi menghukum diri saat belum sampai. Kita menghargai langkah kecil yang sering terlewat. Dengan sikap ini, perjalanan hidup terasa lebih manusiawi. Kita tidak lagi memandang diri sebagai proyek yang harus segera selesai, tapi sebagai teman yang terus ditemani. Memahami diri juga berarti menyadari bahwa kita tidak selalu konsisten dan itu normal. Ada hari di mana kita kuat, ada hari di mana kita rapuh. Keduanya adalah bagian dari diri kita. Ketika kita berhenti menuntut konsistensi sempurna, kita bisa menerima diri dengan lebih utuh. Kita tidak lagi merasa gagal hanya karena hari ini tidak seproduktif kemarin. Kita memahami bahwa nilai diri tidak naik turun mengikuti performa. Kesadaran ini membawa ketenangan yang tidak tergantung pada kondisi luar. Kita mulai merasa cukup, bukan karena punya segalanya, tapi karena kita tahu apa yang kita butuhkan. Cara memahami diri semakin matang ketika kita berdamai dengan ketidaksempurnaan. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kita harus terus memperbaiki diri agar layak. Kita fokus pada kekurangan, kelemahan, dan kesalahan. Seolah nilai diri ditentukan oleh seberapa sedikit cacat yang kita miliki. Padahal, memahami diri bukan tentang menjadi tanpa celah, tapi tentang menerima bahwa kita manusia. Ketika kita bisa melihat kekurangan tanpa membenci diri, kita justru membuka ruang untuk bertumbuh dengan sehat. Kita tidak lagi berubah karena benci pada diri yang sekarang, tapi karena peduli pada diri yang sedang berjalan. Perubahan yang lahir dari penerimaan cenderung lebih bertahan lama. Kita tidak memaksa, tapi mengarahkan. Dalam proses ini, kita juga belajar membedakan antara kritik yang membangun dan suara batin yang menjatuhkan. Kita tidak lagi menyamakan kesadaran dengan penghukuman. Kita bisa mengakui kesalahan tanpa menyimpulkan bahwa diri kita buruk. Kesadaran ini sangat penting, karena banyak orang berhenti mengenal diri justru karena terlalu keras pada diri sendiri. Memahami diri seharusnya membuat kita lebih lembut, bukan lebih kejam. Selain itu, memahami diri juga berarti memberi makna pada pengalaman, bukan sekedar mengumpulkannya.
Pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun menyakitkan, menjadi pelajaran ketika kita mau merefleksikannya. Kita bertanya, apa yang bisa dipelajari, bukan siapa yang harus disalahkan. Dengan cara ini, pengalaman tidak hanya lewat, tapi membentuk kedewasaan. Kita mulai melihat pola, memahami reaksi, dan mengenali kebutuhan yang muncul. Refleksi ini tidak harus rumit, cukup dengan kejujuran dan keterbukaan. Dari sini, kita menyadari bahwa hidup tidak selalu adil, tapi selalu bisa dimaknai. Pemaknaan inilah yang membuat kita tidak mudah putus asa. Kita tahu bahwa setiap fase membawa pelajaran, meski kadang menyakitkan. Dengan memahami diri, kita tidak lagi melihat kesulitan sebagai hukuman, tapi sebagai bagian dari perjalanan. Ini bukan berarti kita harus bersyukur atas rasa sakit, tapi kita tidak membiarkannya sia-sia. Kita belajar tumbuh darinya. Proses ini membuat kita lebih bijak dalam melihat hidup. Kita tidak lagi hitam putih dalam menilai diri dan orang lain. Kita lebih mampu melihat konteks, memahami alasan, dan memberi ruang. Semua ini berawal dari keberanian untuk memahami diri sendiri terlebih dahulu. Pada akhirnya, cara memahami diri adalah tentang pulang. Pulang ke diri sendiri setelah terlalu lama mencari keluar. Kita sering berpikir bahwa kebahagiaan ada di pencapaian berikutnya, di pengakuan orang lain, atau di kondisi ideal yang belum tercapai. Padahal seringkali yang kita cari adalah rasa damai dengan diri sendiri. Ketika kita memahami diri, kita berhenti berlari tanpa arah. Kita tahu kemana melangkah dan kenapa kita melangkah. Hidup mungkin tetap penuh tantangan, tapi kita tidak lagi kehilangan diri di tengah jalan. Kita tahu bahwa apapun yang terjadi, kita bisa kembali pada kesadaran dan penerimaan. Pemahaman ini memberi rasa aman yang tidak bergantung pada situasi. Kita tidak lagi merasa kosong meski belum sampai tujuan. Kita bisa menikmati proses karena kita hadir sepenuhnya. Memahami diri juga membuat kita lebih berani hidup apa adanya. Kita tidak lagi menunda hidup sampai semua sempurna. Kita hidup sekarang dengan segala keterbatasan dan potensi yang ada. Kita belajar mencintai diri bukan karena sudah selesai, tapi karena terus berusaha. Cinta pada diri bukan bentuk kesombongan, tapi bentuk tanggung jawab. Ketika kita mencintai diri, kita tidak sembarangan menyakiti diri, baik lewat pikiran, keputusan, maupun hubungan yang tidak sehat. Kita menjaga diri karena kita paham nilainya. Dari sini, kita bisa hadir lebih utuh bagi orang lain. Kita tidak lagi menuntut orang lain mengisi kekosongan yang seharusnya kita kenali sendiri. Kita berbagi, bukan bergantung. Kita terhubung, bukan melekat. Semua ini tumbuh dari pemahaman yang jujur tentang diri. Memahami diri tidak menjamin hidup bebas masalah, tapi memberi kita alat untuk menghadapinya dengan lebih tenang. Kita tidak lagi melawan arus dengan mata tertutup, kita melangkah dengan kesadaran. Dan disitulah hidup terasa lebih bermakna. Bukan karena selalu mudah, tapi karena kita menjalaninya sebagai diri sendiri sepenuhnya.